Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi pada pertemuan ke-10 mengenai training pada mata kuliah Manajemen Kualitas Total. Yang pertama mengenai pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Spesifik dalam arti pelatihan berhubungan secara spesifik dengan pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera dalam arti apa yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera, sehingga materi yang diberikan harus bersifat praktis. Pendidikan bersifat filosofis dan teoritis. Pelatihan dan pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu pembelajaran, dan di dalam pembelajaran terdapat pemahaman. Selanjutnya, pelatihan yang efektif. Pelatihan akan efektif apabila memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama, what, pelatihan apa yang akan diberikan. Kemudian yang kedua ada where, di mana tempat pelatihan tersebut. Kemudian yang ketiga ada who, siapa yang akan memberikan pelatihan. Lalu keempat ada why, mengapa perlu adanya pelatihan tersebut. Kemudian yang kelima ada how, bagaimana cara pemberian pelatihan. Lalu bagaimana cara mengetahui efektivitas pelatihan yang telah dilakukan? Penentuan kebutuhan pelatihan. Proses pelatihan dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan jenis keterampilan yang dimiliki oleh karyawan saat ini dan keterampilan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, memuaskan pelanggan, dan memperbaiki kualitas. Lalu di sini ada 3 kategori pelatihan. Yang pertama, in-house atau one-shot training. Yang kedua ada eksternal atau outside training. Yang ketiga, combination. Selanjutnya ada faktor penyebab diperlukan pelatihan. Yang pertama, persaingan global, perubahan yang cepat dan terus-menerus, masalah ahli teknologi, perubahan keadaan demografi, kualitas kerja yang ada. Dan yang kita tahu, persaingan global itu banyak banget ya teman-teman, apalagi belum lagi sistem dan teknologi yang terus berkembang, di mana kita harus terus mengupgrade setiap pekerjaan kita. Lalu kualitas kerja pun mau nggak mau kita harus terus kembangin, dan banyak pelatihan yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengikuti perubahan zaman ini gitu loh. Lalu ada pendekatan pokok dalam pemberian pelatihan. Nah, di sini ada pendekatan internal. Yang pertama, pendekatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan dengan fasilitas perusahaan atau one-on-one training, on the job computer based training, terus media based introduction. Nah, lalu di sini juga ada pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal itu pendekatan yang dilaksanakan dengan jalan pendaftaran karyawan pada program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan pelatihan swasta, dan sebagainya. Biasanya pendekatan eksternal ini seperti kayak seminar-seminar, kayak gitu ya teman-teman. Terus ikut pelatihan training juga banyak kayak gitu. Lalu kalau ada pendekatan kemitraan. Nah, pendekatan ini biasanya perusahaan melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam memberikan customer training. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab kegagalan pelatihan. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama itu kurangnya partisipasi manajemen dalam perencanaan dan jangkauan yang terlalu sempit. Kurikulum pelatihan kualitas, manajemen strategik terhadap kualitas, kebijakan kualitas, sasaran strategik kualitas, alur perencanaan kualitas, pelanggan internal dan eksternal, cara identifikasi pelanggan, perencanaan proses makro, perencanaan proses mikro, desain produk, perencanaan pengendalian proses, alat-alat perencanaan. Kurikulum pelatihan kualitas 2. Umpat balik dalam pengendalian kualitas. Perencanaan pengendalian, subjek pengendalian, tanggung jawab pengendalian, cara mengevaluasi kinerja, interpretasi data statistik dan ekonomi, pengambilan keputusan, tindakan perbaikan, audit jaminan kualitas alat-alat pengendalian. Dewan Kualitas dan Tanggung Jawab
biaya akibat kualitas buruk dan bagaimana memperkirakan ROI, nominasi, penyaringan dan pemilihan proyek, infrastruktur, perbaikan kualitas, proyek perbaikan proses makro, diagnostik, journey, peninjauan kemajuan yang dicapai, pengakuan dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi, alat, dan teknik perbaikan kualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.